البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Hajj, bab sifatul hajj, tentang sifat haji dan masuk negeri Mekah. Masih di pembahasan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi kita sebutkan hadis berikutnya. Pada pertemuan terlewat disebutkan tentang tata cara tawaf, ya, demikian juga beberapa hal yang berkaitan dengannya. Kita baca di sini hadis setelah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, demikian juga hadis Huzaimah dan hadis Jabir juga disebutkan oleh Imam Muslim di lafaz yang lain. Berikutnya hadis nomor 728. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sini muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah, ketika beliau mendatangi Makkah, dakhalaha min a'laha, beliau masuk dari bagian atasnya. Ya, kadang kita kan kalau dari Semarang kan bisa dari atas, dari Kabupaten Semarang, bisa dari Demak sana, atau dari yakni Kendal, kan demikian. Di sini Nabi SAW masuk ke negeri Mekah dari bagian atas. Wa kharaja min asfaliha, dan keluar dari bagian bawah Mekah. Muttafaqun alaih. Maka di sini menunjukkan istihbab dukhul ila Mekah min asaniyatil ulya. Masuk, disukai masuk Mekah itu dari saniyah ulya, namanya kada. Ya, demikian juga disukai keluarnya dari saniyah as-sufla, namanya kuda. Ya, demikian. Demikian juga hadis nomor 729. Hadis muttafaqun alaih juga. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdamu Makkah, sesungguhnya beliau tidak masuk ke Mekah illa bata biditwa. Ya, kecuali beliau bata itu tidur malam di Ditwa. Ya, kalau mau masuk ke Mekah tidur dulu di daerah namanya Ditwa. Hatta yusbiha, sampai di pagi hari, wa yaktasil, kemudian mandi. Ya, jadi mandi dulu baru masuk Mekah. Atau ketika masuk Mekah ini. Kadang ini yang biasa dilakukan kalau rombongan itu. Kita enggak sulit lah. Kecuali ada hotel dulu atau bagaimana. Biasanya langsung menuju Masjidil Haram, kemudian pulang sebentar, makan, kemudian tawaf. Masjidil Haram sholat dulu, kemudian ke hotel dulu, baru kemudian tawaf. Wa yadhkuru dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan bahwa demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Maka di sini disebutkan termasuk sunnah mandi ketika masuk negeri Mekah. Ketika mau masuk Mekah itu mandi dulu. Dan kebanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya di siang hari. Ya. Dulu di asar di Jeddah, kemudian malam baru ke Mekah. Tapi disebutkan Nabi SAW masuk di Mekah di malam hari juga ketika Nabi SAW melakukan umrah di Rana. Demikian. Maka kita akan meneruskan pembahasan permasalahan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang panjang itu. Disebutkan bahwa ketika seseorang sudah melakukan umrah, ya, ketika haji itu melakukan umrah, haji tamattu, jadi umrah dulu dia. Kemudian setelah itu dia memotong rambutnya, terserah mau apa-apa boleh, ya, sampai menunggu haji, manasik haji. Disebutkan di sini waktu ihram bil haji, kapan ihramnya haji. Ya, kita sudah pakai baju ihram, kemudian sudah selesai umrah, kemudian kan kita mungkin yang haji itu istirahat dulu sampai menunggu tanggal 8, kan itu. Rambutnya dipotong dulu, sudah selesai umrah, menunggu kemudian haji tanggal 8. Sebutkan tanggal 8, yaumut tarwiyah. Tanggal 8 sebutkan fala makana yaumut tarwiyah, dalam hadis Jabir, ketika hari tarwiyah tawajjuh ila Mina, berangkat menuju Mina. Fahalu bil hajj, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma bil hajj. Itu tanggal 8, ya. Kemudian kapan mulai berangkat menuju Mina? Sebutkan, ya, duhur
sampai di Mina. Zuhur sampai di Mina. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Zuhur, asar tanggal 8. Kemudian maghrib, isya, fajar berarti apa? Tanggal 9. Tanggal 9. Itu. Kalau sekarang kalau rombongan banyak, wallahu alam. Katanya boleh untuk kemudian memisahkan diri katanya. Kemudian kalau mau memulai manasik haji, ya, yang umrah sudah selesai, tidak perlu keluar lagi ke yang Lam atau ke Dzulhulaifah, tidak, sudah ada di Mekah kan? Menunggu tanggal 8, ketika tanggal 8, apakah disunahkan mandi lagi? Iya, disunahkan mandi, memakai minyak wangi dulu sebelum apa? Sebelum memakai baju ihram itu. Sebutkan oleh Ibnu Qudamah, istahab ayyaf ala inda ihramihi, disukai ketika mau melakukan ihram ini, mau melakukan manasik haji, ini di Mekah ini ya. Hadza ma yaf'aluhu indal ihram minal miqat. Sebagaimana dilakukan ketika memakai baju ihram di miqat, ketika pertama kali datang itu. Minal ghusl, mandi, wa tandhif, membersihkan diri, wa itajarat min anil mahid, tidak boleh pakai baju yang ada jahitannya untuk laki-laki. Ya, demikian. Kemudian boleh ya disebutkan sebelum pakai baju ihram melakukan ibadah yang lain. Bahkan disebutkan tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru summa yuhrima akibahuma. Kemudian baru niat ihram. Gitu. Ya, jadi bukan tawaf, tidak ada tawaf. Tawafnya sebelum ini ihram. Jadi banyak tawaf boleh, kemudian ketika akan pakai baju ihram ya disebutkan tidak tawaf. Jadi disunahkan mandi, pakai minyak wangi dan sebagainya, kemudian baru pakai baju ihram. Kemudian hal yusan ayatuh ba'da ihrami, apa disunahkan tawaf setelah ihramnya? Tidak. Setelah pakai baju ihram tidak tawaf lagi, tidak. Nah, tawafnya nanti ketika selesai apa? Wukuf di Arafah. Kemudian apabila dia tawaf dan sa'i, apakah memenuhi tawaf dan sa'i setelahnya nanti setelah wukuf? Tidak. Ya, gitu. Kemudian disebutkan talbiyah ila ghada ila Arafah, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik ya. Demikian ketika apa? Ketika akan berangkat menuju Arafah. Ya, habis salat subuh itu kan berangkat menuju Arafah. Boleh juga bertakbir. Kemudian ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau akan menuju ke Arafah, berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Nabi subuh berangkat ke Arafah. Jadi pertama kali menuju apa tadi? Menuju Mina. Menuju Mina, sholat di situ, kemudian berangkat ke Arafah itu habis subuh. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi daerah Namiroh ini. Sunnah sebelum masuk Arafat ya, yaitu di Namiroh ini. La yadkhulu Arafat illa ba'da zawali syams. Tidak masuk ke Arafah kecuali setelah matahari itu condong, setelah zuhur baru sampai di Arafah. Dan setelah melakukan sholat zuhur dan asar penjamaknya itu di Namiroh. Ya. Dan itu di luar dari apa? Arafah. Kemudian fama kata qalilan hatta talatis syams. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau ya berhenti sebentar sampai matahari itu terbit. Ini sunnah, tidak keluar dari Mina sampai matahari terbit. Jadi dari Mina tadi menuju Arafah itu setelah matahari terbit. Matahari keluar baru menuju ke Arafah. Gitu. Kemudian setelah itu kan ada khutbah Arafah itu disebutkan Nabi SAW berkhutbah di tempat namanya Uronah, tempat Uronah ini. Suatu wadi namanya Uronah. Dan dia bukan di Arafah. Khutbahnya di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melakukan sholat ya jamak zuhur dan asar di hari Arafah. Demikian. Sampai orang Mekah juga menjamak. Ini orang Mekah ini. Sampai orang yang Mekah atau di sekitar situ menjamak. Walaupun tidak safar. Paham? Jadi ini termasuk sunnah, bisa dikatakan mungkin khusus. Ya, waktu itu mereka ikut imamnya. Khutbah, mendengar khutbah, ya, kemudian sholat. Ya.
sholat, walaupun tidak safar tetap dijamak. Paham? Demikian. Dan itu khusus di waktu itu, menjamak zuhur dan asar. Kemudian ini adalah perbuatan Nabi SAW. Fajama'a mahu man hadarahu minal makkiyin wa ghairihim. Menjamak bersama dengan Nabi yang hadir waktu itu baik orang Mekah dan yang selainnya. Semuanya menjamak. Padahal mereka enggak safar, sebagian mereka tetap menjamak. Walaupun Arafah ini di luar dari Mekah memang. Kemudian barang siapa yang dia itu tidak ikut imam, apakah dia menjamak sendiri? Iya, dia menjamak. Ya, gitu. Kemudian hal yaqsuru shalah al-imam wa man ma'ahu. Iya, disebutkan mengqasar juga. Wa tamada alladziina bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nas wa lam ya'murhum bil itmam fi hadzal maudhi'. Jadi waktu itu Nabi mengqasar dan menjamak. Orang Mekah juga, ya, orang yang tidak sabar juga. Mereka semua satu. Salatnya satu. Mengqasar dan menjamak. Paham? Berarti bisa dikatakan ini khusus di waktu itu. Demikian juga dengan adzan dan dua iqamat. Kemudian ta'jilus shalah wa taksirul khutbah. Salatnya dicepatkan, demikian juga khutbahnya dipendekkan. Demikian. Salatnya diuronah. Ya, salatnya diuronah. Hal ittasil idza dhahaba ila al-mauqif. Apakah boleh mandi ketika mau berangkat ke wukuf di Arafah? Iya, boleh, silakan. Kemudian summa raqiba Rasulullah SAW hatta atal mauqif. Kemudian Nabi pun menaiki kendaraan sampai datang ke tempat wukuf itu. Boleh menaiki kendaraan. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, disukai untuk wukuf di sakharat. Ini di tempat-tempat di situ yang disebutkan ini tadi. Ya. Di sakharat, ini batu-batuan yang ada di situ. Disebutkan di bawahnya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu sebagian menyebutkan tempat pertemuannya Nabi Adam, wallahu alam tidak ada sanadnya itu. Nabi Adam dengan dengan Hawa itu. Di situ. Kemudian dan tidak boleh wukuf di Urunah, tidak boleh. Ini di Arafah. Dan wukuf ini adalah rukun. Ya, wukuf di Arafah ini setelah matahari condong, setelah sholat zuhur sampai akhirnya itu adalah apa? Sebelum subuh itu adalah rukun. Barang siapa yang tidak melakukannya walaupun sebentar maka hajinya tidak sah. Dan waktu wukuf itu awalnya ya terjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan sejak subuh. Ya, demikian. Tapi disebutkan setelah zawal lebih bagus, setelah matahari condong wukuf di situ. Bagaimana kalau sebelum zuhur? Sebagian mengatakan tidak sah. Kemudian akhirnya kapan? Sebelum waktu fajar. Tanggal 10 ketika kita Id itu sebelum subuhnya. Ini yang paling penting wukuf itu, yang paling penting. Kemudian disebutkan ada qabla ghurubi syams. Jadi berangkat ya setelah Arafah, setelah wukuf di Arafah itu kan, itu berangkat ke Musdalifah. Berangkatnya itu sebelum matahari tenggelam. Padat sekali waktunya memang. Jadi hari Mina selesai, kemudian Arafah habis ini sebelum matahari tenggelam berangkat ke Musdalifah. Gitu. Dan itu dilakukan ya setelah sebelum matahari mulai tenggelam. Sebagian rombongan banyak, sebagian anak tanya itu yang haji itu dia rombongan banyak sampai di Musdalifah baru malam naik kendaraan karena bisnya itu antri, masuk keluar terus sampai malam baru sampai di Musdalifah. Tidak bisa langsung habis sebelum maghrib kemudian berangkat, tidak bisa. Malam baru dapat giliran. Ya, pokoknya di Musdalifah afdolnya adalah sebelum matahari tenggelam. Bagaimana kalau sebelum tidak bisa sebelum maghrib, tidak ada membayar denda, tidak ada. Ya, disebutkan juga bagaimana kalau tidak tahu itu adalah Arafah, ya, la ya'lam anna Arafah. Semuanya Imam Nawawi. Ini kalau dia tidak al-qaul bil izza wa madhhana bila aidon. Ya disebutkan ya ini sah kalau dia tidak tahu di mana Arafah. Ya, disebutkan di situ tidak tahu.
waqafa bi Arafah wa walaya mana wa Arafah. Jadi dia wukuf di Arafah, dia tidak tahu bahwa itu adalah Arafah. Ya, tapi dia lihat dan itu Arafah, maka sah. Kemudian apakah disyaratkan suci? Tidak. Tidak disyaratkan berwudu, tidak. Kemudian juga bagaimana kalau salah dia wukuf ternyata bukan Arafah. Harinya itu tidak tahu harinya, terjadi perselisihan. Jadi khilaf para ulama. Ya. Idza kana al-khata' indahum jami'an, kalau semua tidak tahu salah umpamanya maka sah. Dan insyaallah tidak terjadi itu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk tenang di waktu itu, ya. Kemudian menjamak, ya, ketika sudah sampai di Musdalifah, berangkat itu kan, maka kemudian menjamak sholat maghrib dan sholat isya di Musdalifah. Ini disebutkan mengakhirkan isya kemudian menjamak. Jadi diakhirkan sampai waktu isya kemudian menjamaknya. Ini sebagian sampai hewan yang di sini itu dia malam baru sampai jam 12. Nah, menjamak maghrib dan isya. Salat sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.